Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kewajiban umat Islam adalah ittiba', mengikuti agama Islam yang sempurna ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 774 Hijriah menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar yang diberikan kepada umat ini tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan seluruh jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 115. Maksudnya, benar dalam kabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Maka ridailah Islam untuk diri kalian, karena dia merupakan agama yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang paling utama, dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Mengenai firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ali bin Talhah rahimahullah berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, maksudnya adalah Islam. Allah telah mengabarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali, dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan Islam sehingga Allah tidak akan pernah menguranginya, bahkan Allah telah meridainya sehingga Allah tidak akan murka kepadanya selamanya. Asbat mengatakan dari As-Suddi, ia berkata, ayat ini turun pada hari Arafah, dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun yang menyangkut halal dan haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, dan setelah itu beliau wafat. Ibnu Jarir dan beberapa ulama lainnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia setelah hari Arafah, yaitu setelah
81 hari. Kedua riwayat ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Selanjutnya, beliau menceritakan Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, Ibnu Fudail menceritakan kepada kami dari Harun bin Antara dari ayahnya. Ia berkata, ketika turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, yaitu pada haji akbar, haji yang paling besar, maka Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Maka Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita, tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau benar. Pengertian tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 145 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Tariq bin Shihab, dia berkata, ada seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian. Jika ayat tersebut diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu, yakni hari turunnya ayat itu, sebagai hari raya. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat mana itu? Orang Yahudi itu berkata, yaitu firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui hari dan tempat ketika ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada hari Jumat. Riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 45 dan Imam Muslim pada nomor 3017. Demikianlah akhir dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya.